Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Samsu Rizal merupakan seorang tukang ojek pengkolan yang berusia 71 tahun. Penghasilan beliau diperoleh dari pengantaran penumpang, namun pendapatan yang diterima tidak menentu karena jumlah penumpang semakin berkurang. Dalam satu kali perjalanan, beliau biasanya memperoleh upah sekitar 5 hingga 15 ribu. Menurunnya jumlah penumpang dipengaruhi banyaknya masyarakat yang telah memiliki kendaraan pribadi serta perkembangannya layanan ojek online. Selain itu, beliau belum bergabung dengan ojek online karena tidak memiliki kemampuan menggunakan telepon pintar berbasis Android. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Samsu Rizal masih bekerja meskipun usia sudah lanjut. Beliau memiliki 4 anak, di mana sebagian sudah bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan. Namun kebutuhan sehari-hari masih dapat terpenuhi. Kondisi ekonomi keluarga tergolong sederhana. Rumah yang ditempati juga mengalami kebocoran dan belum dapat diperbaiki karena keterbatasan biaya. Dari sisi kesehatan, beliau memiliki akses layanan dengan berbayar iuran sekitar 30.000 setiap bulan. Bapak Samsu Rizal pernah mengalami kecelakaan saat bekerja hingga sempat kehilangan kesadaran selama beberapa jam. Faktor usia juga mulai mempengaruhi kondisi fisik, daya ingat beliau hingga menjadi salah satu hambatan dalam bekerja. Terkait bantuan sosial, beliau mengaku jarang menerima bantuan dari pemerintah. Bantuan yang pernah diterima umumnya berupa sembako dari RT dan tidak diberikan secara rutin. Beliau berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar kepada masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi kurang mampu. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Ngadimin merupakan seorang penjual kopi keliling yang berusia 60 tahun. Sebelum berjualan kopi, beliau bekerja sebagai kuli bangunan. Namun karena faktor usia dan kondisi kesehatan, beliau memutuskan beralih pekerjaan. Saat ini beliau berjualan kopi dari pagi hingga sore hari di berbagai lokasi seperti rumah sakit, pasar, dan kawasan perumahan. Dari pekerjaannya tersebut, beliau memperoleh penghasilan lebih kurang Rp30.000 per harinya. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ngadimin tinggal bersama keluarganya yang berjumlah sekitar 7 orang. Kebutuhan rumah tangga masih dapat terpenuhi melalui kerjasama antar anggota keluarga. Selain penghasilan dari berjualan kopi, istrinya juga membantu perekonomian keluarga dengan berjualan es di rumah. Beliau menjalani kehidupan dengan sederhana dan selalu berusaha bersyukur atas penghasilan yang diperoleh. Dari aspek kesehatan, Bapak Ngadimin memiliki layanan kesehatan melalui BPJS. Beliau pernah mengalami beberapa kecelakaan saat bekerja sebagai kuli bangunan, terutama ketika bekerja dalam kondisi cuaca yang kurang baik. Karena usia yang semakin bertambah, tenaga beliau tidak lagi sekuat dulu sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan berat. Beliau juga telah berhenti merokok selama kurang lebih 4 tahun sebagai bentuk upaya menjaga kesehatan. Dalam bidang ekonomi, kendala yang dihadapi antara lain penghasilan yang tidak selalu stabil dan meningkatnya harga kebutuhan pokok seperti beras dan cabai. Terkait bantuan sosial, beliau pernah menerima bantuan beras dan bantuan uang tunai dari pemerintah. Menurut beliau, bantuan tersebut cukup membantu kebutuhan keluarga pada saat kondisi ekonomi sedang sulit. Namun, beliau tetap lebih mengutamakan kerja keras dan hasil usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Novi merupakan seorang pedagang makanan dan kue yang berusia 45 tahun. Sebagian besar produk yang dijual merupakan barang titipan ataupun konsinyasi dari orang lain. Dari setiap kue yang terjual, beliau ini memperoleh keuntungan sekitar 2.500 per harinya. Nah, penghasilan hariannya berkisar antara 30.000 hingga 50.000, tergantung jumlah dagangan yang berhasil terjual. Selain itu, berjualan secara langsung, beliau juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook untuk mempromosikan dagangannya.
Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga Ibu Novi ini mengandalkan hasil usaha dagang sebagai sumber penghasilan utama mereka. Kondisi ekonomi keluarga tergolong sederhana, namun kebutuhan pokok masih dapat terpenuhi. Anak pertama Ibu Novi sudah bekerja, hingga turut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, hingga dapat meringankan beban ekonomi keluarga Ibu Novi. Dari sisi kesehatan, keluarga Ibu Novi ini telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas 3 dengan jumlah 4 anggota keluarga. Namun, iuran BPJS harus dibayarkan secara mandiri dan saat ini dibantu oleh anak yang sudah bekerja. Sebelumnya, keluarga Ibu Novi ini mendapatkan jaminan kesehatan dari tempat kerja suami. Tetapi suaminya telah pensiun hingga biaya BPJS ini menjadi tanggung jawab keluarga. Kendala utama yang dihadapi Ibu Novi ialah menurunnya jumlah pembeli, sehingga pendapatan menjadi tidak stabil. Selain itu, suaminya yang telah pensiun tidak menerima gaji pensiunan, sehingga sumber pendapatan keluarga menjadi lebih terbatas. Terkait bantuan sosial, Ibu Novi ini mengaku belum menerima bantuan PKH ataupun bantuan sosial rutin lainnya. Beliau berharap dapat memperoleh bantuan BPJS gratis agar dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menurut kami, Bapak Samsurizal memiliki semangat kerja yang tinggi karena beliau tetap bekerja sebagai ojek pengkolan di usianya yang menginjak 71 tahun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan di tengah pendapatan yang tidak menentu dan persaingan ojek online. Kondisi yang dialami Bapak Samsurizal menunjukkan bahwa penggunaan teknologi ini belum memadai di semua kalangan, termasuk kalangan lansia. Selain itu, kebutuhan seperti sembako ataupun kesehatan yang lain itu mulai menurun, sehingga hal ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi Bapak Samsurizal. Sumber kedua kami yaitu Bapak Ngadimin. Menurut kami Bapak Ngadimin ini adalah pekerja keras, di mana dulu dia bekerja sebagai bangunan, sekarang dia berjualan kopi keliling. Walaupun dengan keterbatasan fisiknya yang sudah tidak mudah lagi, dia tetap semangat akan usahanya, dan dia juga dari subuh sudah mengambil barang-barang bekas seperti botol untuk menambah pendapatan dengan semangat Bapak ini untuk menghidupi keluarganya. Terima kasih. Kehidupan Bapak Ngadimin mencerminkan pentingnya kerjasama dalam keluarga. Meskipun penghasilan terbatas dan usia yang semakin bertambah, beliau dan keluarganya saling membantu hingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Kami, Ibu Novi adalah contoh usaha kecil yang gigih dalam mencari penghasilan. Meskipun menghadapi penurunan penjualan dan keterbatasan ekonomi, beliau tetap berusaha mengembangkan usahanya, termasuk dengan memanfaatkan media sosial untuk promosi. Kami juga melihat bahwa bantuan kesehatan seperti BPJS gratis akan sangat membantu kondisi ekonomi keluarga.